Baiklah, setelah rencana dan kontrak pembelajaran semester, mata kuliah ALMA sudah kita sepakati, saatnya kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan ALMA. Sebelumnya kita akan mereview sekilas tentang fungsi bank syariah pada mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Fungsi bank, termasuk bank syariah, adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Kelebihan dana bukan berarti ia kaya. Sebaliknya, kekurangan dana bukan berarti ia miskin. Bisa saja misal orang miskin dapat bantuan uang tetapi belum jelas buat apa. Sebaliknya bisa jadi orang kaya karena ia pengusaha tetapi masih butuh tambahan modal untuk usahanya. Fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi posisinya di tengah-tengah antara sohibul mal dan mudorib. Bank syariah memiliki dua peran, yaitu sebagai mudorib bagi sohibul mal dalam kegiatan funding. Sementara dengan mudorib, bank berperan sebagai sohibul mal dalam kegiatan financing atau lending atau pembiayaan. Pengelolaan funding dan lending inilah yang nanti akan menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah ALMA. Pengertian ALMA dapat diartikan sebagai proses pengelolaan permodalan atau equity, penghimpunan dana atau funding, dan penggunaan dana atau lending untuk menciptakan laba yang optimal dengan memperhitungkan risiko. Manajemen sebagai proses dari fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Kalau kita bicara bisnis, kelayakan usaha itu adalah misalnya minimal 5%. Sehingga kalau di bawah 5% berarti bisnis itu kurang layak. Nah, ini nanti akan diperhitungkan. Apakah pendapatan atau income itu nanti sesuai dengan target. Pendapatan atau income bank diperoleh dari kegiatan lending atau pembiayaan sebagai aktiva produktif. Sementara dana yang dilendingkan itu sebetulnya adalah dana amanah dari sohibul mal yang sewaktu-waktu diambil. Nah, di sini terjadi tarik ulur antara kepentingan investasi dan kewajiban keuangan yang nantinya harus dikelola oleh bank. Nah, disitulah tugas ALMA yang sesungguhnya. Dari pengertian di atas, maka ruang lingkup ALMA akan meliputi 1. Aset manajemen atau pengelolaan harta bank. Ini bisa kita lihat dari laporan neraca bank ada di sisi aktiva. Yang kedua, liability management atau pengelolaan dana atau kewajiban bank, di mana kewajiban bank ini bisa kita lihat dalam neraca juga ada di sisi pasiva. Yang ketiga adalah equity atau modal, itu equity management atau pengelolaan modal atau kekayaan bersih dari bank syariah tersebut. Dan dalam neraca, ini akan kita lihat di sisi pasiva. Nah, inilah ALMA itu seperti kita mengelola portofolio neraca. Aset di sisi aktiva, liability dan equity itu di sisi pasiva. Dari uraian sebelumnya dapat kita identifikasi tujuan dari ALMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, ALMA bertujuan terkait dengan pertumbuhan bank, di mana pertumbuhan bank dapat diukur dari pertumbuhan aset yang terdiri dari kewajiban dan modal. Ingat, persamaan akuntansi itu kan ada harta sama dengan hutang plus modal. Ini tujuan yang pertama.
Berikutnya tujuan yang kedua, ini adalah memaksimalkan pendapatan. Bahkan juga yang nantinya akan menjadi laba atau profit dari bank syariah. Di mana yang menghasilkan pendapatan bank itu adalah dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Atau dalam hal ini merupakan aktiva produktif. Yang ketiga, menjaga likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban-kewajiban keuangannya. Misalnya, ada penarikan dari sohibul mal atau penyaluran pembiayaan yang sudah kita janjikan kepada nasabah dari pembiayaan atau financing. Termasuk juga mungkin ada biaya-biaya yang harus segera dibayar oleh bank. Yang keempat, membentuk cadangan-cadangan. Misalnya cadangan di sini adalah bank, termasuk bank syariah, itu punya kewajiban ada penyisihan penghapusan aktiva produktif. Karena aktiva produktif, harta atau dana yang kita lemparkan, yang kita lendingkan, ini mungkin kurang lancar, bahkan mungkin macet. Yang dalam istilah bank ada namanya NPF atau non-performing finance. Non-performing finance ini tidak produktif, sehingga butuh ada penyisihan penghapusan aktiva produktif. Yang kelima, menjaga dana masyarakat, di mana bank ini diamanai untuk mengelola dana dari masyarakat. Bank sebagai mudorib, masyarakat yang punya dana ini sebagai sohibul mal. Sehingga bank syariah, termasuk bank-bank yang lain, ini termasuk lembaga yang high risiko atau risiko tinggi terkait dengan pengelolaan dana. Yang terakhir adalah yang keenam, ini untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, di mana nasabah pembiayaan atau dalam hal ini mudorib, ini bagaimana menggunakan dana bank ini untuk kegiatan ekonominya. Sehingga kedudukan bank ini bisa menggairahkan kegiatan ekonomi masyarakat. Demikianlah tujuan-tujuan dari ALMA. Nah, ALMA ini akan menuju ke sana, yaitu tadi pertumbuhan, memaksimalkan laba, menjaga likuiditas, terus membentuk cadangan-cadangan, menjaga dana masyarakat, dan juga bisa memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Demikianlah materi pembahasan kita tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan ALMA, Asset Liability Management. Semoga dengan materi ini dapat kita pahami dan bisa mengantarkan kita pada pembahasan mata kuliah ALMA selanjutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, sementara kita simpan dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah, kita tutup perguruan ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih atas perhatiannya.